cuci tangan baru kita ke pasiennya ya. Assalamualaikum. Ini namanya Ibu Ayah. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan. Saya Awalia. Saya biasa dipanggil awal. Saya perawat yang akan merawat Ibu pada shift kali ini. Jam 7 sampai jam 2. Ya. Apakah benar? Baru kita lihat di sini. Terima Panggil mulia. Halo Mas. Ibu bisa sebutkan nama dan tanggal lahir. Oke, namanya A, tanggal lahir berapa? Oke, baik. Terima kasih Ibu ya pada kesempatan ini ya seperti program pengobatan yang kita bisa ya Ibu akan mendapatkan obat ya antibiotik ya seperti ada yang 8 vaksin ya. Nanti pemberiannya akan diberikan melalui pembuluh darah Ibu ya. Caranya dibutuhkan ya dari kulit ke pembuluh darah. Nanti akan kita cari Bu pembuluh darahnya yang paling terlihat jelas ya supaya kita nyaman. Kemudian kalau ini antibiotik ini Ibu kurang kedengeran ke belakang. Coba aja ya. Iya. Oke ya. Pemberian antibiotik ini tujuannya adalah untuk mengurangi infeksi yang Ibu derita ya, karena Ibu pada saat ini sedang menderita infeksi saluran kemih, contohnya gitu ya. Oke ya. Nanti tindakannya akan kita lakukan di sini. Insya Allah waktunya tidak terlalu lama. Kalian boleh menyebutkan 5 sampai 10 menit, boleh silahkan ya. Tapi yang jelas kita harus menegaskan pada ibunya tindakannya akan cepat jika Ibu ya mau ya Oke, baik. Saya pamit untuk menyiapkan Alat dan bahan. Jadi alat-alatnya apa aja tadi disebutkan kembali? Oke, baik ya, sudah siap. Baru kita dekatkan alat-alatnya ke pasien ya. Kita balik lagi pasien. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah saya sudah menyiapkan alat-alatnya. Ya, oke, kalau itu siap, berarti kita siapkan ke pasien. Nah, di beberapa rumah sakit ada yang menyiapkan obatnya di depan pasiennya, ya. Karena nanti pasiennya juga mau dikasih tahu ini. Ada juga yang menyiapkannya di ruangan. Jangan kesini ya. Di ruangan obat, ya, gitu. Jadi sangat fleksibel. Nah, kalau pada anak, ya itu harusnya disiapkan, idealnya disiapkan jauh dari anak. Kenapa? Karena kalau disiapkannya langsung di depan anak, takut nggak? Takut. Dia apain aja, udah nangis dianya ya. Udah gitu, prinsipnya kalau di anak, kalau mau melakukan tindakan harus minimal alat-alatnya yang dibawa tadi untuk mengurangi takut ya atau stres pada anak ya. Kalau di dewasa biasanya kayak di SMP ya, kalau saya praktek mereka nyiapin obatnya di depan pasien. Oke, ya berarti kita siapkan dulu obatnya. Baik Bu, kalau Ibu sudah siap, saya akan siapkan obatnya. Oke ya, kita siapkan obatnya. Nanti lihat ya itu sampai mana kita. Ya ini boleh mau disimpan di bawah atau mau di sini. Ini ya, bukannya gini, ya boleh. Ada yang begini kadang-kadang. Susah ya. Sebenarnya ini kan masih steril kan, kalau gitu buka ya udah dicabut aja gitu ya, jangan sampai gini.
kecuali ini alat ini semuanya stand ya, kalau udah dibuka ya baru kita ini kita buang. Oke, kemudian baru kita siapkan. Biasanya ada yang memastikan ininya kencang ya, takutnya nggak kencang, ini diputar ke arah kanan, ini juga boleh bisa diginikan ya, boleh ya, ini sampai. Nah oke, kemudian baru kita buka ininya ya. Nah ini nih ada logamnya ya. Nah ini bisa diginiin pakai kuku kita. Kalau gini sudah terkontaminasi belum yang sininya? Tadi kena. Ini saya belum. Ya, kalau belum, nanti pada saat mau dimasukkan cairan, ini tidak usah di swipe up ya, karena kita yakin nih nggak kena ibu jari kita pada saat membukanya. Tapi kalau teman-teman ini nggak yakin tadi tersentuh karetnya oleh tangan kita, maka kita harus disinfektan ya. Makanya bawa alkohol swabnya lebih baik berlebih daripada nanti ya, kalau di kotak ini lebih aman karena persediaannya lebih banyak. Udah, ini kita udah buka ya, baru kemudian kita pakai ini aja ya, biar nanti bisa dipakai lagi. Ini tinggal di telepon ya. Oke, baru ini kita buang. Ini udah kena jempol saya belum? Belum. Berarti tidak perlu oke ya, kemudian baru kita berapa tadi kita mau pakai 10 atau 4 ya? 10. Oke. 10 ya. Oke. Ya, karena ini tadi belum terkontaminasi ya, maka ini kita buka boleh ya teman-teman, pakai 2 tangan ini ya. Nah kalau menutup ini harus dikasih ruang kerja kita, nutup baru harus pakai 1 tangan ya. Nah kalau udah masuk baru dikencenginnya pakai 2 jangan sekali-kali ini belum kencang terus teman-teman giniin, ada, jangan maksudnya mau kencengin ya, tapi nggak sadar kalau di sini sudah ada apa yang terjadi kalau ini kena ini kita obatnya keluar, atau kalau udah ada cairan keluar. Ada juga yang buka pakai tangan satu begini nih. Apa kemungkinannya kalau buka pakai tangan satu begini? Nggak akan ketusuk sih, kan ujungnya di sono, tapi kemungkinan jarumnya ini kena tangan kita, padahal yang harus kita lindungi tadi jarum supaya tetap steril. Nah itu salah, buka pakai tangan satu begitu, nutup pakai tangan yang nggak boleh nutup pakai tangan 2. Kalau buka boleh pakai tangan 2. Boleh ini dicabut, nih udah keluar baru begini boleh ya. Kalau daripada kalian belum mahir terus tadi begini kena ini, kalian jadi on stand gitu ya. Oke, kita ambil ini, biasanya masih vakum. Tadi saya mau ngajarin kalian supaya tidak ditarik ya, itu kalian tarik dulu 10 dengan ini tertutup ya, 10 kalian tarik 10 baru kalian masukin udaranya. Dengar dulu ya. Saya aja di rumah sakit tertentu ya, ada kayak saya menyebutkan rumah sakit Islam ya karena masih keluarga kita. Di rumah sakit Islam Cempaka Putih ya, itu perawat pada saat menyiapkan obat tidak pakai hand sanitizer. Katanya itu PPI-nya yang terbaru. Tapi ada di rumah sakit, saya bimbingan di rumah sakit Pondokopi itu pakai hand. Nah sekarang boleh kita ikuti keduanya, yang penting tadi tangan kita tetap bersih. Karena handscoon berfungsi ya bukan untuk sterilitas ya, tapi untuk alat pelindung diri. Nah kalau kita mau pakai handscoon berarti kita cuci tangan 6 langkah lagi ya. Kita cuci tangan 6 langkah lagi ya. Kemudian setelah kering baru kita pakai handscoon.
udah tahu. Nggak mau, nggak suka gitu, nggak suka yang Oke, gitu. ya. Kemudian baru kita masukkan. Kita copot pakai tangan dua. Baru kita masukkan. Masukinnya ada lubang 3. Nah itu harus di tengah-tengah ya, di tengah lubangnya. Karena kalau nggak keras, ya itu peruntukan lubangnya untuk menusuk, ya. Kalau keras jangan dipaksakan, ya. Berarti belum tepat di tengah. Nah ini kita masukkan, ya. Masukkan boleh gini, tapi pada saat mengambil supaya ini masih penuh ya. Jadi ujung jarum masih terendam cairan. Tapi kalau udah sedikit, ya kita harus pastikan ujung jarumnya tetap terendam cairan. Nih teman-teman, tidak saya tarik dia masuk keluar, karena tadi kita sudah masukkan udara, ya. Karena tadi prinsipnya ini kalau masih baru dia masih vakumnya, tapi biar gampang, biar lebih cepat kita tarik sini ya sampai 10 ya. Nah posisi tegak lurus ini kita lakukan supaya tadi meminimalkan udara yang masuk ke squid atau ke disposable, ya. Oke, sampai Oke, udah ya, ini 10 nih. Oke. Baru kita nah, sini ya, pakai tangan satu. Oke, kemudian baru kita kencang. Oke, ini masih ada udara dikit ya. Nah, tentunya kalau kita nusuk di sini pasti ada cairan di sini ya. Maka kita giniin dulu ya. Kita giniin biar cairan di sananya itu. Nah, ini udah enggak? Masih ada enggak? Ada ya? Ini untuk memastikan apakah udah 10 belum. Kalau udaranya besar biasanya dia mengurangi miliknya. Nah, pada saat mau mengeluarkan, pegang ininya nggak apa-apa ya. Terus kita sentil gini. Sakit sih kalau pertama-tama kalian nggak terbiasa tuh sakit. Tuh, udaranya nggak ada ya. Atau kalau ininya lebih besar, kalian pakai cara yang gini. Cepat, pakai dibalik cepat, dia juga akan bisa. Jadi untuk menghilangkan udara disentil dengan dipegang ininya ya, bukan ininya. Kalau ininya nggak ada kekuatan, mau nyentil di sini megangnya ini, nyentil lagi, ayo. Nah, itu hal kecil tapi kalian suka lupa. Jadi yakinkan ini kenceng, ini pegang sini, disentil kenceng. Sakit kalau pertama, tapi kalau udah terbiasa enggak, ya. Sampai udaranya bebas, ya. Udah gitu baru kita yakinkan, kita naikkan lagi, ya. Apakah jangan sampai, nah naiknya harus tegak lurus, karena kalau miring nanti udaranya tertinggal di sini, ya. Jadi tegak lurus, ya. Kemudian kita sampai ada, oke, sampai di situ ada tik di atas itunya ya. Nah ada 10 ya, pas, baru kita buka. Nah tadi udah terkontaminasi belum? Belum ya, belum kena. Itu saya nggak apa-apa kalau udah terkontaminasi baru kemudian. Nah kita tusukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak. Ini biasanya suka apa namanya? Suka nyembur. Nah ada yang boleh gini nih katanya supaya udah apa namanya obat di samping-sampingnya ini dia apa namanya tidak nempel ya. Tapi yang nggak boleh ya kalian melakukannya dengan cara ngocok-ngocok begini. Apa yang terjadi? Takut jarumnya lepas, kedua takut tadi jarumnya terkontaminasi. Jadi kita masukin aja sampai habis ya. Ini dia. Oke, keras nih. Oke. Maaf ya, saya takut jempol. Ya, udah. Ini kita simpan dulu lah ya. Satu kita pakai tangan dua. Dan kita pakai dulu. Nah, caranya ya boleh gini, boleh gini. Gitu nih. Ya, boleh gini. Ini biasanya emang nakal nih kalau dia apa sampai larut. Ya, kalau udah kayak gini, misalkan yang di pinggiran di sini ada boleh kayak gini. Tapi kan ini kaca ya, berisik ya. Jangan sampai lepas ya. Oke, sampai dia homogen
artinya larut seluruhnya. Nggak boleh masih ada serbuk yang belum larut ya. Nah kalau di sini bisa nih ya, dia yang tidak bisa gini ya. Nah ini nggak boleh tadi gini ya, sambil ada ininya dikocok ya, nanti takut itunya lepas ya, atau melukai kita ya, dialognya menusuk kita. Udah oke ya, belum udah homogen belum? Udah ya, oke ya, udah homogen. Baru kemudian kita mau ambil berapa tadi? 2 mili ya. Nah kita ingat di sini tadi kita udah kita kena tangan kita ya. Kita sudah harus siapkan alkohol. Kenapa saya nyimpennya? Ini boleh disimpan di luar. Kalau nggak karena kita lepaskan di sini. Jadi harus ada ruangnya. Ya, teman-teman seringnya gini, udah ada ini bak instrumen, bak switch, teman-teman di sini. Ya kan? Bisa nggak ini nanti? Ya, gitu. Makanya harus tetap di area kerja. Oke, nah ini baru di sini sobek sini mas. Nggak sih? Ini nggak ada bacaannya nih. Berarti boleh disobek. Apa yang biru sini? Ya boleh ini disobek. Kemudian baru kita disinfektan. Nah, disinfektan ya. Ini kalau mau lebih besar silakan. Oke, ya. Nah ini ada bulatnya ya. Jadi nanti nusukinnya harus yang di bulatan ini. Kalau nggak di sini keras, ya jangan dipaksa, nanti jarumnya yang bengkok ya. Jadi kalau mau mendisinfeksi itu dia udah keluar udaranya ya. Kalau mau disinfeksi, ini sekali cukup. Tunggu beberapa saat sampai alkoholnya kering. Kadang-kadang kita nggak ngasih beberapa saat sampai alkoholnya kering. Apa yang terjadi? Alkoholnya bisa masuk nggak melalui lubang ini ke dalam ya. Nah itu ya. Oke, sekarang ini udah siap, baru kita buka lagi. Jarumnya nggak diganti? Gantinya nanti ganti. Belum, nanti gantinya kalau udah mau masukin ke pasien ya. Oke. Nah saya lupa, ini juga ya kalau mau ngambil ya, ini kita bisa masukin tadi 5 cc ya, 5 cc udara, tapi dalam keadaan tertutup ya ininya ya, nggak boleh terbuka. Oke, baru kemudian kita simpan. Itu kan diginiin dulu, habis itu kan ya. Nah supaya gampang, tadi saya bilang ininya nih, ini kan kelihatan tuh jarumnya ada di mana ya? Ya, jadi harus di sini, terus yang dibacanya ini. Maksudnya CC-nya harus di depan kita supaya terbaca ya. Kita ambil sampai 5 ya. Ya kalau nggak ditahan. Oke, nah kita ambil sampai 5. Oke, ya. Ini udah 5. Ya, kemudian kita tutup. Oke. Nah, udah seperti itu. Kita kasih ruang lagi. Ya, ini kan tadi masih ada kemungkinan cairan di sini kan? Kita tarik ya, kasih ruang, baru kita bebaskan udaranya. Ya, caranya kayak sama kayak tadi ya. Gimana sih udaranya ada di sini? Oke, nggak ada ya udaranya ya. Oke, baru kita buang udaranya ya, tegak lurus juga ya, nggak boleh miring. Ini karena kalau saya miringin gini dia akan ada tertinggal di sini ya. Jadi kita harus tegak lurus ya, sampai ada titik di situ ya, titik cairan di situ. Oke ya, udah ya. Oke, ini udah 5. Oke, udah siap. Kita perlu apa lagi? Alkohol swab ya. Iya. Sampahnya kita buang. Bim.
Bungkuk. Ya, biasanya di meja kerja kita ada tempat sampah ya, biasanya ada plastik hitam ya. Oke. Udah. Kemudian baru kita ke hasilnya. Oh iya, tadi lupa alatnya nggak ada ingatin saya apa? Perlak. Orni. Orniquem. Kan Mas ini nggak terpasang info, jadi harus ada Orni. Ada yang terbuat dari Kata Permata, ya, video ada yang ini terbuat kirim dari tablet kuasa. karet ya, jadi macam ya. Sama yang kemarin. Ya, kita kemasannya. Bu, obatnya sudah siap. Sekarang akan diberikan ya. Baru kita pasang pengaras ya. Bu, diangkat ya. Sumpah aku pengen. Siapa dong? Siapa di situ dong? Jadi tangannya bisa kita atur posisinya sesuai dengan apa yang mudah ya. Oke, kemudian udah dikasih pengawas. Kemudian baru kita cari di mana pena mana? Oke. Pena apa namanya ini? Apa itu? Ya, oke, di sini ada Mediana Cubiti ya, yang paling tengah nih. Kalau kalian lihat tangan kalian di sini nih ada yang paling tengah, itu biasanya yang paling besar ya. Ini kita ini dulu apa? Nah, ini harus dipastikan nggak boleh ada scar, nggak boleh ada bekas luka, tadi keloid, apapun ya, nggak boleh ada lesi di sini. Dan dipastikan tangannya berfungsi dengan baik. Kalau dia stroke ya, ada kelemahan anggota gerak ya. Kalau di anak misalkan ada gangguan persarapan sehingga ada kelemahan gerak di anggota tangannya, itu harus nggak pakai berisi. Apa mau bantuin saya di sini ya? Jadi harus dipastikan tangannya sehat ya, nggak ada lesi. Paham ya? Oke. Setelah itu baru kita pasang Oh iya, sorry, maaf banget tadi saya lupa apa? Jarum. Saya nggak diingetin. Oke ya. Jadi tadi sebelum kita buang udara ya, kita giniin, kita ganti jarum dulu. Mana tadi jarumnya? Ya. Ini kita ganti jarumnya. Nah, nggak boleh dipegang ininya. Ya, nggak boleh dipegang sininya. Ya, dipegangnya sininya. Oke, kemudian ini kita buang ke mana? Ya, baru ini kita. Oke, ya, baru tadi kita. Oke, udah ya. Kita deketin aja. Baru kita pasang Ibu, saya pasang dulu ya, supaya pembuluh darahnya terlihat ya. Nanti kalau kekencengan hilang ya Bu. Oke. Ya. Oke, kekerasan nggak Bu? Enggak. Alhamdulillah. Oke, oh ya nih Bu, ini terlihat. Coba kalian pegang. Nih. Terpegang ya? Ya kan? Oke, ya. Oke. Bu, nanti saya tusukkan di sini ya. Kalau sakit, Ibu tarik napas dalam. Ya, jangan ditarik ya Bu tangannya. Nanti kalau ditarik, nanti biasanya khawatir nggak masuk. Oke, ya. Baru kita disinfeksi. Nah, disinfeksi tadi ada berapa cara? Ada dua. Ini ada
Dari dalam ke keluar. paham ya? Ini juga harus ditunggu beberapa saat sampai alkoholnya Kering. kalau enggak nanti alkoholnya ikut masuk perih enggak? Gitu ya. Jadi ada kayak gini sekali aja atau dari sini ke luar. Oke, baik. Berapa derajat kalau IV? Berapa? 40? 30 sampai 45. Oke, ya. Ibu, saya suntikan ya, Bu. Oke, tangannya nanti dikepal ya, Bu. Digerakkan. Oke. Ingat posisi jarumnya harus oke. Jangan di itu lagi ya, jangan disentuh lagi. Itu saya udah lama nggak nyentuh. Bismillahirrahmanirrahim. UMJ sekali lagi ya. Jadi harus bismillahirrahmanirrahim. Kagak. Itu kan harus bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu saya kan ya kalau sakit tarik napas dalam ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu belum, Bu. Itu masuk baru kita alhamdulillah Ibu ya. Saya suntikan sakit bilang boleh. Ini terus pelan. Diaspirasi dulu karena itu menentukan apakah masuk pembuluh atau tidak. Kalau dia keluar darah artinya masuk pembuluh darah ya, tapi harus ditahan nih ya supaya ini nggak bergerak. Kalau bergerak ini bisa masuk ke sana kemari gitu ya. Oke, udah. Udah, kemudian baru kita ini ya, tadi saya lupa untuk menyiapkan ya, tapi kalau misalnya masih bisa kita ini sendiri ya. Ya, nah ini biasanya kalau terlalu basah ya nanti nggak nempel plasternya ya, berarti harus ini nggak apa-apa sedikit ya. Di sini kita ya ini juga seninya perawat nih, harus latihan. Ya ini harus kecil, nggak boleh dilebarin. Kalau dilebarin kan dia nggak neken, nggak ngedep keras. Ya ini kecil, ya harus rapi, ya. Oke, Bu, saya tarik ya, Bu. Alhamdulillah sudah selesai. Itu minimal banget ya. Bismillah dan alhamdulillah. UMJ. Saya serius. Teman-teman di ruangan kagak baca bismillah. Nggak boleh dalam hati. Syiar. Kalian kalau sebagai pasien kalau diajak berdoa bersama tenang nggak? Iya. Ya, lebih tenang. Gitu. Saya itu ini apa ini? Maksud saya serius gitu ya. Nah, kalau kalian mau pakai apa tuh plester, takut ininya nempel, ini boleh dibuka ya, boleh dibuka ya gitu. Takutnya kan atau sebelah juga boleh ya, silakan sebelah mau dibuka gitu ya. Nah kalau saya lebih nyaman dibuka karena ini nanti takutnya. Jadi jari-jari kita yang harus bekerja ya. Kalau emang mau yakin ini ditahan dulu baru kita ngambil ini. Nah plester ada yang disiapin di sini dulu nih Bu. Nah contohnya nih jorok nih. Bagus. Jadi nggak perlu saya disiapin kalau kita sudah terbiasa. Ya nggak, kita bisa nggak pakai kerja pakai begini ya. Bisa kan? Pakai jari-jari kita ya. Udah, oke, baru kita tempelkan. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Ini kita rapihkan. Ya, ini kita rapihkan. Ini kita rapihkan. Ini kita kembalikan ya. Ini kita kencengin. Kalau mau ini dibuka terus dibuang ke ini. Nanti ini buang ke tempat yang kuning ya. Nah teman-teman sering lupa ini nih. Udah pamit ininya masih dipakai ya Bu, bisa diangkat tangannya ya. Oke, sudah selesai, kemudian baru kita kembalikan ke posisi yang nyaman. Kembalikan lurus gitu ya. Oke, nah
tadi ya, kalau ini nih udah kalian mau ngambil darah, mau nyuntik, jangan sampai besok, sampai 3 hari masih ada di sini. Ya, jadi setengah jam ya kalian boleh ke pasiennya gitu ya. Balik lagi buat melihat ininya dan bilang ini boleh dicopot ya, jangan sampai berhari-hari jadi daki, tau daki. Pasiennya kagak mandi, cuma dilap doang, banyak lagi plasternya. Ya gitu. Begitupun kalau ngambil darahnya di sini nih kan banyak ya di sini ya, sampai berjejer 3 hari kalau nggak ada yang bersihin, itu perawatnya jok. Gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mudah-mudahan wakil setelah itu baru kita cuci tangan ya. Udah kita buang sampah dulu. Keluar darah. Kasar mana? Pakai alkohol swab. Ada yang mau